biar kayak sultan gitu ya. Nah, nih, lihat. Kalian bisa lihat ya, nih, gelang. Tapi kita mau rusak semua nih. Ya, kita mau rusak. Welcome back to my channel. Sebelum kalian nonton video ini, please klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan juga kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share, dan juga tulis komen kalian di bawah, supaya kita bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Thank you! Hai Sobat Mahkota, kembali lagi sama saya, Anthony. Saya hari ini ingin menjelasin ke kalian mengenai peremas-emasan nih. Peremas-emasan maksudnya saya mau menjelasin kondisi emas baru yang masih bagus, kondisi emas yang sudah rusak, yang ini sama yang ini. Rusak dalam arti udah nggak bisa kita jual lagi, udah nggak bisa kalian pakai karena ini adalah emas yang perlu proses, daur ulang, dan sebagainya. Oke, pertama saya akan jelasin yang emas baru duluan, yang kondisinya masih baru, yang bagus, yang kalian lihat di toko deh, yang kalian lihat di toko-toko emas. Kalau kalian pernah beli emas, seharusnya kalian juga pernah jual emas. Kalau udah bosen modelnya, mungkin kalian kan pernah pingin ganti model gitu ya, kan pasti yang lama kalian jual, terus kalian ganti model yang lain. Tapi nggak tahu juga ya kalau barangkali ada sultan-sultan yang pokoknya beli-beli emas terus aja nggak mau jual juga, ya itu terserah kalian deh. Saya akan jelasin duluan yang emas baru ya. Nah ini bisa kalian lihat, contohnya emasnya seperti ini warnanya. By the way, sorry ya, tangan saya yang satunya masih nggak bisa karena habis jatuh. Jadi tangan saya cuma satu guys. Nah ini adalah emas yang dalam kondisi baru. Kalian bisa lihat warnanya ya. Warnanya seperti ini. Kinclongnya. Kalau yang ini itu kuning. Kuningnya kuning 24. Padahal ini kadar 700 guys. Kadar 700 itu 17 karat. 16-17 karat kurang lebih ya. Seperti ini. Kurang lebih 16 karat ini. Nah 16 karat ini capnya itu 700 biasanya. Itu warnanya bisa sekuning ini. Seperti kayak emas 24 karat. Karena di kita nggak pernah jual barang-barang yang kualitasnya itu di bawah standar. Pabrik yang kita kerjasama itu selalu pabrik yang sudah punya nama lah. Ya kalian tahu kan beberapa pabrik yang memang udah punya nama secara brand, dia udah menjaga kualitasnya. Itulah yang kita selalu jual produk-produknya. Sehingga kadar 700 atau 16 karat itu bisa sekinclong ini guys. Ada beberapa yang suka seperti ini. Kalau kalian lihat di Singapura, Hong Kong, Arab, India, itu yang disukain warna-warna seperti ini. Kuningnya yang kuning seperti ini. Tapi ada juga yang sukanya itu kuningnya seperti ini. Nah, kalau yang kuning seperti ini, itu dia itu kuningnya itu kuning kemerahan. Waktu proses pewarnaan, proses warnanya itu dikasih obat campuran yang bisa membuat dia nggak sekuning yang tadi. Kita kasih perbandingannya ya. Nah, kalian bisa lihat kan. Ini kita nggak ngomongin model ya guys. Saya nggak ngomongin model baru, model lama, enggak. Karena ini cuma ngomong kondisi barang yang baru sama yang kondisi barang rusak gitu doang sih. Nah, kalau kalian lihat dalam bentuk banyak nih, ya siapa yang udah punya emas segini? Wah, semua mau ya punya emas segini banyak. Kita doain. Belinya tapi jangan lupa ya, belinya di Mahkota dong. Ini campur antara yang kuning seperti ini, warna-warna kuning, dan juga yang ini warna-warnanya, warna yang kuningnya kuning kemerahan. Selebnya seleb kemerahan gitu guys. Nah, jelas banget ya. Tapi kalian bisa lihat kinclongnya, warnanya itu keluar banget kan. Kayak shiningnya itu bisa kalian lihat nggak sama dengan yang ini nanti akan saya liatin. Yang saya mau tonjolin itu dulu. Nah, seperti ini. Apalagi kalau yang seperti ini, kalau kalian kelihatan ya. Kelihatan nggak ya nih ya? Nih. Ini namanya ada proses lanjutan guys. Jadi nggak hanya di warna aja. Tapi Sobat Mahkota bisa lihat di sini nih mengalami proses lagi. Sehingga bisa seperti ini. Tuh, lihat. Jadi kinclongnya tuh lebih dapat lagi. Biasanya kalau di toko itu harganya lebih mahal. Karena dari pabrik sendiri, HPP-nya atau harga kulaknya nggak sama dengan yang misalnya seperti ini. Karena prosesnya yang tadi itu 2 kali proses gitu guys. Yang ini cuma 1 kali aja. Itu yang emas baru ya. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu nih. Mungkin kalian bingung. Kalian pernah beli emas, terus waktu jual, loh kok gua rugi? Kok saya dipotong sekian dan sekian dan sekian? Di toko manapun, kalau Anda pernah punya pengalaman, saya mau ngomong, kalau di tempat kita,
selama barang kalian itu dalam kondisi tidak rusak, barang kalian itu dalam kondisi masih bagus, pasti kita juga terimanya itu harganya lebih tinggi daripada kalau barang kalian itu rusak. Nanti akan kita buatin video khusus untuk mengenai jual beli itu secara spesifik, mengenai harganya, mengenai nanti akan saya kasih contoh surat-suratnya dan lain sebagainya supaya kalian paham juga ya. Nah, yang tadi itu udah kita tahu ya yang barang baru. Nah, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, yang ini sama yang ini guys. Yang ini itu adalah emas tua sebutannya ya. Yang kalian tahu kalau di toko itu kadarnya 700, 750 atau kalau dalam karat itu 16 karat sampai 17 karat. Ini contohnya nih. Ya, kita mau main-main emas dulu ya. Kita mau main-main emas. Kita mau biar kayak sultan gitu ya. Nih, lihat. Kalian bisa lihat ya, nih gelang. Tapi kita mau rusak semua nih. Ya, kita mau rusak semua nih. Kenapa kok digituin? Karena ini adalah contoh yang sudah tidak bisa dijual lagi, tidak bisa dicuci ulang, tidak bisa diapa-apain karena kondisinya emang betul-betul rusak guys. Jadi kalau sobat mahkota jual perhiasannya, jual emasnya di toko kita, terus SPG kita bilang, oh ini kondisinya rusak, sehingga ini harganya beda dan sebagainya. Itu sebenarnya emang bener seperti itu secara transparan. Ini nih yang kita lagi shoot ini adalah balik layarnya. Yang benar-benar kalian bisa lihat proses lanjutan dari toko, ya ini guys. Sebelum kita daur ulang lagi, itu kita harus istilahnya dirusak sendiri gitu, karena nanti ini akan dilebur, emasnya ini akan dilebur supaya bisa jadi emas batangan. Nanti juga akan kita buatin videonya mengenai peremas-emasan batangan, karena kalau ngomongin emas udah nggak ada habisnya deh, karena emas itu dari hulu sampai hilir, kondisi emas kalian tuh gimana pun, emas itu tetap ada harganya. Makanya kenapa emas itu investasi yang sangat bagus dan liquid. Enaknya itu liquid artinya kapanpun kalian butuh uang, emas itu jadi duit. Ini sebenarnya duit semua nih guys. Ini yang emas tua, yang kadarnya lebih tua tadi, warnanya pun ketika rusak juga pasti lebih tahan. Itu otomatis, karena secara harga dia juga lebih mahal. Tapi yang emas muda kita, nah yang ini kita mau coba lihat yang emas muda ini ya. Kita main-main lagi ya, kita main-main rusak-rusak ya. Iya. Seru ya. Biasanya di toko kalau pegang kan kayak takut rusak gitu ya. Nah, di sini kalian bisa main-main nih. Mau main sama saya? Seperti ini. Nah, ini prosesnya emang harus seperti itu. Cincin juga nih. Matanya udah hilang semua. Matanya hilang karena harus dilepasin dulu sebelum dilebur. Nih. Nah, itu adalah prosesnya ya guys. Kalau emas yang masih bagus tuh seperti ini. Lalu kalau emas yang sudah rusak itu kita pisahin kadar yang kadar tua seperti ini. Yang ini yang kadarnya kadar muda. Nah, yang ini itu adalah permatanya. Yang bisa lihat permatanya. Permatanya ini adalah dari semua ini kita gabungin di sini permatanya. Nah, ini kondisinya dalam kondisi kotor, belum dicuci. Proses pencucian tuh penting banget karena nggak semua toko itu bisa mencuci. Kalau pabrik jelas pasti harus bisa dong. Dan pabrik pun juga nggak semua itu kualitasnya sama. Makanya kenapa kita juga punya divisi yang namanya divisi QC atau Quality Control yang mengontrol kualitas pabrik dan juga kondisi barang yang kita jual. Nah, ini adalah permata atau batu yang udah dilepas dari sini nih, dari yang rusak-rusak, bukan dari yang sini ya. Dari yang rusak itu dimasukin di sini. Dan ini akan dicuci ulang lagi untuk dibuat jadi perhiasan yang baru lagi guys. Dan disortir dulu, mana yang bisa dipakai, mana yang harus dibuang. Itu kenapa di toko kita, kalau kalian ganti permata, ganti batu, kita kasih garansi free seumur hidup kan. Karena kalian lihat sendiri tuh, stoknya kita, ini belum seberapa guys. Nih, lihat. Nah, yang kayak gini-gini nih, lebih mahal harganya. Yang ada warnanya, yang kayak seperti giok kayak gini. Itu lebih mahal harganya guys, nggak sama dengan yang seperti ini, yang putih kayak gini, itu harganya beda. Nah sekarang pertanyaannya, setelah emas ini diginiin, itu sebenarnya bisa dibuat apa sih? Emas seperti ini, itu bisa dibuat dilebur, kalian bisa jadiin emas batangan,
Emas batangan dalam arti emas batangan 24 karat bisa, juga bisa yang karatnya itu karat rendah juga bisa. Tapi kalau kalian pakai untuk yang di pabrik itu yang 24 karat. Atau bisa juga ini dipakai untuk buat perhiasan lagi. Tapi semua itu ngalamin proses yang cukup panjang deh penjelasannya. Cuman saya mau jelasin di video kali ini, kalau kalian itu waktu ke toko dan kalian jual emas dalam kondisi rusak, itu bener-bener, ya nih, seperti ini guys, jadinya itu. Oke, sekian dari saya. Info ini kira-kira bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalian bisa lihat perbandingannya. Kita mau berusaha tunjukin proses-prosesnya. Thank you. See you in the next video guys.